Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online dan selamat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu mari kita mengawali ibadah hari ini dengan satu pujian, Saat Ini Ku Datang dalam Hadirat-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu untuk menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami membuka mulut kami dengan penuh kerinduan, menyanyikannya dengan segenap hati kami, selayaknya kami berada di dalam rumah-Mu. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami, supaya ibadah ini pun boleh berkenan kepada-Mu. Pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku,
diberikannya kepadamu. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada. Ku kagum hormat
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan Yesus mengasihi saya, engkau, dan kita semua. Karena itu biarlah kebenaran yang akan memerdekakan kita, kebenaran itu yang akan menguatkan kita melewati masa pandemi ini. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan, tapi Yesus tahu. Dan Yesus sanggup menolong kita dalam segala kelemahan kita. Karena Dia telah menang melawan dosa. Karena itu biarlah kita menyembah Dia. Dan kita mau berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, dan Kaulah segalanya di dalam hidupku, Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, mari kita naikkan dengan iman. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. mari kita katakan bahwa rencana-Mu indah, Tuhan. Rencana-Mu indah bagi, walaupun masih di tengah pandemi, Kau ada di setiap jalan, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan menutup pujian ini dengan berkata, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa Menjauhkanmu dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari katakan dengan iman, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dengan apakah kami menjaga kelakuan kami tetap bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya Bapa, kami tahu Engkau adalah Sang Penjunan dan kami adalah bejana. Bejana yang tiap waktu Engkau sempurnakan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu hingga kami layak menjadi sebuah karya yang dapat menarik orang datang kepadamu. Genapi saja Tuhan firman-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk menjadi murid-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ada dalam hadirat Tuhan, sudah memuji Tuhan dalam hadiratnya. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan sepenuhnya. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan sekitar 6 minggu yang lalu tentang El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Yang lalu kita baru bahas Shaddai, ya kan, artinya kan seperti ibu yang
menyusui anaknya. Allah lebih daripada itu, karena kemarin kalau masih ingat firman Tuhan berkata, adakah seorang wanita melupakan anaknya? Tidak ada. Tapi kalaupun ada, Allah sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Dia ibu di atas segala ibu, itulah Shaddai, ya kan? Dan pagi hari ini kita bicara tentang El. El ini diambil dari Elohim. Kalau kehendak Tuhan mungkin berikutnya saya akan khotbah tentang Elohim. Tapi itu artinya kuat, sangat kuat. Dan itu lambang seorang pria atau laki-laki. Ya. Tapi mari kita lihat dulu, saya masih ingin menambah satu poin lagi tentang wanita. Mama dalam bahasa Mandarinnya ini tulisannya. Saudara, satu hal yang ingin saya katakan, bahwa Allah itu secara firman Tuhan yang terpelihara tertulis itu dari Nuh, Sem sampai kepada Abraham, Daud sampai kepada Yesus, Yusuf suami Maria gitu kan. Tetapi dikatakan bahwa Nuh itu cikal bakal bangsa yang ada sampai sekarang ini. Ada ayat di Kejadian dikatakan dari ketiga putra Nuh inilah Sem, Ham dan Yafet sampai kepada bangsa yang ada sekarang. Jadi bangsa yang ada sekarang kalau di setback, tarik ke belakang, itu adalah kalau nggak dari keturunan Sem, Ham dan Yafet. Dari Sem sampai kepada Abraham tadi saya sudah katakan, Daud sampai kepada Yusuf suami Maria. Di bangsa-bangsa lain juga ada kebenaran firman Tuhan. Karena Nuh seorang yang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah, pasti dia sampaikan kebenaran firman. Tapi karena yang Tuhan pelihara untuk melahirkan Yesus adalah dari Sem, Abraham, Daud sampai kepada Yusuf. Yang lain sampai hari ini mungkin sudah banyak terhilang dari bangsa-bangsa lain. Kalaupun ada, hanya dalam bentuk simbol-simbol yang mereka sendiri tidak mengerti, ya. Atau mungkin simbol itu sudah berubah, gitu kan. Tetapi jadi semua ada, bahkan tidak hanya itu. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itu semua Allah ingin menyatakan diri juga lewat segala macam ciptaannya di muka bumi ini. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, salah satunya adalah dari bangsa Tionghoa, ya. Ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang bangsa Tionghoa sendiri tidak mengenal. Ketika saya kuliah Mandarin, salah satu dosen saya uraikan satu ayat tentang Tian, Tuhan. Dia bingung. Iya Pak, memang kok bisa begitu? Iya, itu Tuhan. Sampai hari ini dosen ini menjadi teman baik saya. Jadi oke, ini sedikit penjelasan. Mama, ini kalau yang tahu bahasa Mandarin, ini di gereja ada yang tahu ini apa? Nanti belum, sorry, belum. Mau nguraikan ini dikit. Ini huruf ini perempuan. Ya, ini perempuan. Ini. Kalau ini mak kuda. Jadi misalkan anak perempuan, hurufnya ini ditambah satu huruf kaki anak perempuan. Kalau pekerja perempuan itu ada huruf ini ditambah huruf satu angka Romawi, tulisannya satu angka Romawi gitu. Itu nikung, pekerja perempuan. Ya, oke. Nah, ini mama, saya sering sedikit, mama ini sebenarnya nyebutnya juga nggak boleh sembarangan. Di dalam bahasa Mandarin kan ada sengtiao, ya kan? Sengtiao itu kan ada 4 tanda baca, ada iramanya begitu. Ini tanda lembut, jadi kalau mama manggilnya mama. Kalau adik laki-laki misalkan adik laki-laki titik ada nada yang agak keras gitu kan. Tapi ini harus bahasanya nggak bisa mama, bukan, ini mama, lembut. Jadi ada 4 tanda itu, oke. Tapi yang luar biasa, mama ini makuda. Jadi kalau disebutkan makuda, perempuan bertenaga kuda. Ya, segala mesin di zaman modern ini pasti ukurannya kan
horsepower, tenaga kuda ya, PK kalau di Indonesia kan seperti itu. Mesin apapun kan ukurannya ini. Jadi mama itu seorang perempuan bertenaga kuda. Memang saudara-saudara untuk melahirkan anak misalnya, waduh, seorang ibu itu perlu tenaga yang kuat untuk ngeden gitu ya. Makanya perempuan itu kenapa setiap bulan itu mens itu latihan untuk sampai dia melahirkan. Kalau tidak dilatih tidak akan kuat. Itulah sebabnya kan nanti waktu melahirkan darah yang keluar, otot-otot yang meregang, tenaga yang dikeluarkan itu berpuluh-puluh kali lipat. Jadi taruhan nyawa, istilah seperti itu. Makanya ini kebenaran firman Tuhan, mama itu artinya punya tenaga kuda, mama gitu kan. Ya kita kemarin sudah membahas secara segi firman Tuhan ya, bagaimana kasih ibu luar biasa, bahkan induk binatang juga rela, ya kan? Kayak terenggiling rela demi menyelamatkan anaknya, dia mati. Seperti Yesus bagaikan domba yang keluh dibawa ke pembantaian sekitar 2000 tahun yang lalu, disalibkan karena mengasihi manusia kita semua. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Oke, ini tambahan ya untuk itu. Sekarang kita melihat tentang L ini yang artinya kuat. Dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Ya, ini nanti kita akan melihat itu El Shaddai, laki-laki dan seorang ayah dan ibu. Diciptakan mereka laki-laki dan perempuan, itu menjadi satu di dalam pribadi Allah. Dia punya pribadi seorang ibu, di atas segala ibu yang ada di dunia, dia juga punya pribadi seorang ayah atau bapak. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, ini saya bicara secara umum dulu, beranak cucu bertambah banyak kan, Tuhan bilang gitu sama Adam dan kemudian sama Nuh kan, dipisahkan, ada laki-laki ada perempuan gitu kan, dipisahkan seperti itu. Dan dalam sebuah rumah tangga memang ada ayat kan di Yakobus Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi dalam secara lahiriah, secara umum, saya bicara bukan secara anak Tuhan, bahwa memang untuk mendidik anak secara lahiriah itu memang butuh peran aktif kedua-duanya. Kalau cuma salah satu nggak lengkap. Ada keluarga-keluarga yang udahlah mama aja yang ngurus. Nanti saya kasih akan alasan ya. Mama aja yang ngurus, bapak nggak bisa, karena pasangan suami istri cermin daripada pribadi Allah El Shaddai. Allah yang punya sifat bapak dan juga punya sifat seorang ibu seperti itu. Jadi makanya dalam rumah tangga secara umum itu suami istri berperan dengan aktif lah, kerjasama, saling mengisi. Bapak mungkin bersifat mendidik, nanti ada banyak ayatnya. Ibu mungkin bersifat mengasuh, merawat dengan kasih. Bapak mendidik, kalau dia anak Tuhan, mendidik dalam kebenaran firman. Secara umum seperti itu. Ketika salah satu pasangan meninggal, entah ayahnya atau ibunya, saudara, saya sering melihat bagaimana seorang ibu janda, dia akhirnya berperan sebagai ibu dan juga sebagai bapak. Ada juga sifat itu. Ya, walaupun tetap nalurinya harus ibu karena dia ibu, bapak ya nalurinya bapak. Jangan bapak bersifat keibuan, ibu bersifat kebapaan. Tetapi ketika salah satu meninggal, maka sifat itu muncul. Dia tetap ibu, tapi dia harus berfungsi sebagai bapak. Dan kadang-kadang ada seorang janda yang sangat bagus dalam soal itu, sehingga kadang-kadang mungkin efek negatifnya udah nggak perlu nikah lagi lah, saya juga bisa kok cari duit dan lain sebagainya. Demikian juga seorang, bahkan saya di waktu yang lalu saya kenal seorang bapak duda, maksud saya itu luar biasa sekali, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu, pinter masak banget lah, pinter masak sekali, dan dia tidak kasar, dia lembut,
Sifat mama kan tadi, mama lembut. Demikian juga ada seorang ibu seperti itu. Jadi karena dipaksa oleh keadaan, bapak ini bisa bersifat juga sebagai ibu dengan mengasuh, merawat anaknya, masak makanan, dan lain sebagainya, karena dia bukan orang yang kaya. Kalau orang kaya mungkin tinggal beli. Seperti itu, saudara. Makanya saya baru mengerti, ada ayat di Yakobus katakan, ini saya baru mengerti karena saya mempersiapkan khotbah LKD ini. Kalau enggak mungkin pengertian saya enggak dalam. Ibadah yang murni, dan Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Salah satu ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu yang sudah enggak punya bapak dan ibu. Secara Allah menciptakan manusia, anak ini sudah kehilangan figur bapak dan ibu. Bapak dan ibu kalau disatukan itu kan pribadi Allah, seperti itu. Makanya saya baru, oh Tuhan, mengunjungi yatim piatu adalah ibadah yang murni. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan secara lahiriah, gereja-gereja juga yang sudah diberkati Tuhan secara lahiriah, mungkin harus ada rumah yatim piatu juga, dan mungkin janda, tapi saya nggak bicara janda ya, janda lain lagi nanti. Yatim piatu karena sudah kehilangan figur ayah, sudah kehilangan figur Allah di dalam pribadi ayah dan ibunya. Makanya ini ibadah yang murni, saya baru ngerti. Selama ini saya nggak ngerti kenapa ya yatim piatu kok ibadah yang murni. Tapi dengan saya menggali firman Tuhan El-Shaddai ini saya mengerti, dia sudah kehilangan figur ayah lewat figur Allah lewat pribadi ayah dan ibunya. Oke. Ya. L ini, ya itu nanti dasar dari Elohim, itu Supreme God, Allah yang sangat kuat, ya kan? Jadi artinya kuat. Nah ini figur, nggak strong man, ya kan? Nggak ada. Ya ada, zaman sekarang juga strong girl juga ada, tapi istilah maha kuasa, istilah kuat itu biasanya ditujukan kepada laki-laki. Ada pegulat-pegulat wanita yang juga badannya juga kekeh, tapi ini kan secara umumnya ini kuat itu pasti lambang seorang laki-laki, seperti itu. Jadi dari Elohim asalnya itu kuat, sifat bapak, sifat ayah, sifat laki-laki. Kuat di sini dalam arti kata yang mendidik buat kita lebih jauh sebagai anak-anak Tuhan, yang mendidik anak-anaknya dalam kebenaran firman. Fungsi seorang bapak di dalam Tuhan harus mendidik anak-anaknya dalam kebenaran firman, karena Tuhan sudah tentukan laki-laki sebagai kepala dalam sebuah keluarga. Sade, sifat ibu perempuan yang mengasuh dan merawat anak-anaknya dalam agape, dalam kasih Allah. Jadi perpaduan kedua-duanya. Makanya nggak bisa kita hanya seorang ayah misalkan mendidik anaknya dengan kebenaran, iya, tapi kemudian tanpa kasih, ya kan? Didik anak juga dalam kebenaran harus, tapi harus dalam kasih, yaitu dalam kasih itu kan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 kan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak pemarah. Jadi ketika mendidik di luar itu, misalkan marah atau apa, itu sudah melenceng. Jadi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan tetap dalam koridor kasih. Demikian juga mengasihi, nggak boleh asal mengasihi. Akhirnya nanti menjadi belas kasihan manusia. Mengasihi juga tetap harus dalam koridor kebenaran firman. Nggak bisa kita mengasihi semua orang itu seperti itu. Kan ada ayat yang lain dikatakan, kalau orang fasik dikasihani, ia tidak belajar apa yang benar. Jadi kita sudah lihat, saya pernah ngalamin itu di waktu lalu pelayanan. Susah dalam soal ekonomi, kita tolong. Akhirnya nggak jadi bertobat, akhirnya menghalang-halangi rencana Tuhan mempertobatkan dia. Kalau orang fasik dikasihani, dia tidak pernah belajar apa yang benar. Jadi kita mesti tanya Tuhan, ini orang perlu ditolong nggak gitu kan? Nanti akhirnya tanpa sadar kita menghalangi Tuhan. Padahal Tuhan sengaja ya memepet dia, bikin kesusahan dalam soal ekonomi misalkan
supaya bertobat, supaya belajar apa yang benar kalau dia orang fasik. Jadi tetap kasih, harus mengasihi dengan kasih Allah dalam koridor kebenaran firman. Demikian juga menyampaikan kebenaran firman harus tetap koridor dengan kasih. Dan 1 Korintus 13 ayat 8 katakan love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Oke ya. Ini sekedar tambahan saja. Sekarang kita akan melihat sifat Bapa. Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan buat kita sekalian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihatnya berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng, didikan Tuhan itu didikan yang bersifat kekal. Jangan putus asa. Kadang-kadang kalau Tuhan menegur kita, kita suka putus asa. Manusiawi kita seperti itu ya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Menghajar ini bicara firman. Menghajar orang yang dikasihi. Jadi firman dan kebenaran firman dan kasih Allah agape itu menjadi satu. Itu karakter Allah, El Shaddai. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bayangkan disesah, dicambuk ya. Jika kamu ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ya diajari dalam arti kata dididik ya. Pasti seorang ayah seperti itu. Kalau ada ayah nggak pernah didik anaknya, nah ini ayah macam apa ini nggak tahu gitu ya. Tetapi ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Terjemahan lama kalau saya nggak salah berkata anak-anak haram. Kita ini dalam Tuhan bukan anak-anak haram, tapi kalau nggak mau dididik dalam kebenaran firman, ya akan menjadi seperti itu. 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, yaitu hanya sampai batas kita mati, selesai gitu kan, dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Bapa kita, Bapa di atas segala Bapa, dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh dalam bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini Bapa memerlukan. Jadi Allah akan bertindak ya dengan keras. Kebenaran itu pasti selalu melukai lah. Kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan, ya akan melukai hati kita kalau hati kita belum hidup dalam kebenaran yang Tuhan sampaikan. Di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, saudara, kita harus memakai selengkap senjata Allah. Karena perjuangan kita kata firman Tuhan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-hulu dan roh jahat di udara. Iblis itu terstruktur dengan rapi. Level pertama pemerintah, level di bawahnya penguasa, level di bawahnya penghulu, baru roh jahat di udara. Jadi harus selengkap senjata Allah. Coba kalau perhatikan saudara, pertama ketopong keselamatan, itu kayak topi yang melindungi pikiran kita. Kan tentara gitu ya, ada apanya namanya? Topinya apa namanya? Iya gitu kan. Kemudian kan baju zirah melindungi dadanya kan, kalau prajurit zaman dulu kan gitu. Tameng untuk memanakan api-api si jahat. Ada ikat pinggang, kebenaran, kasut, ya kan. Tetapi senjatanya apa? Itu kan cuman apa? Perlengkapan tentara untuk bagian perlindungan. Senjatanya apa? Pedang roh, yaitu kebenaran. Jadi kebenaran itu pedang roh. Jadi pasti akan melukai kalau disampaikan. Pedang roh, satu-satunya senjata untuk membunuh musuh adalah pedang roh. Pedang. Dalam hal ini kontekstualnya kalau sudah baca di sana adalah pedang roh, yaitu kebenaran.
Jadi kebenaran akan bersifat seperti itu, melukai kita. Mungkin secara hati atau apa. Karena memang, dan itu seperti mencongkel ketidakbenaran yang masih ada di dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan. Pedang roh. Kan sifat tegas, sifat laki-laki seperti itu. Ya. Jadi dari sini saya menyimpulkan kerajaan surga ini menurut garis bapak, bukan garis ibu ya. Garis bapak, patriarki. Contohnya kan Yesus juga ngajarkan doa Bapa kami. Apa kepada ibu? Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla. Ditujukan kepada Bapa. Ada ayat yang berkata, Bapa mana yang memberikan roti kepada memberikan ulah kepada anaknya ketika ia meminta roti? Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Itu di Lukas 11 kalau saya tidak salah ya. Banyak bangsa di dunia juga menurut garis bapak dalam silsilah keluarga. Bangsa Israel jelas, itulah sebabnya silsilah manusia dari Adam sampai kepada Yusuf itu kan sebut laki-laki. Urut, saudara bisa data itu. Sekitar 60 keturunan. Garis bapak bangsa Israel. Dan nggak hanya bangsa Israel juga. Orang Tapanuli juga garis bapak ya. Ya kan nama bapak. Anaknya, bapaknya Hutagulung ya, anaknya Maria Hutagulung. Orang Arab juga kan Siti binti Ahmad. Artinya Siti anaknya Bapak Ahmad. Soleh bin Ahmad. Artinya kan Soleh anaknya Bapak Ahmad. Orang Tionghoa juga begitu, punya marga sendiri. Ya saya punya marga sendiri gitu kan. Tapi karena Tuhan tidak percayakan anak laki-laki, ya marga itu kan jadi hilang. Tapi kan kita di Indonesia kan orang Tionghoa seperti itu. Jadi banyak, walaupun ada memang suku-suku bangsa tertentu tidak banyak menurut garis ibu. Jadi saya ingin katakan kerajaan surga juga menurut garis bapak. Ya. El Shaddai sifat bapak, kebenaran sekaligus. Jadi El Shaddai itu mungkin kalau digabungkan sifat bapak yaitu kebenaran, tadi berdasarkan Ibrani 12 kan mendidik ya, bahkan menyesa, menghajar. El Shaddai itu kalau disingkatkan sifat bapak, kebenaran sekaligus sifat ibu, kasih yang ada dalam pribadi Allah. Pribadi Allah itu cuma dua, kebenaran dan kasih. El Shaddai itu terwujud dalam Allah El Shaddai yang kita pelajari. Jadi kalau disingkatkan lagi, El Shaddai itu bicara kebenaran dan kasih. Saya santumkan di sini kisah yang mengandung kebenaran dan kasih, yang mengandung El Shaddai. Saya bacakan Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Kalau dalam bahasa aslinya El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, benar, tidak bercela atau benar. Jadi ada, kalau sudah perhatikan, mengapa saya cantumkan Kejadian 16 ayat 16, ada selisih 13 tahun. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kebenaran pasti tegas. Allah menampakkan diri sebagai seorang figur bapak. 13 tahun. Saudara kalau lihat kisah ini, sebenarnya sebelum Abram dan Sarah yang menawarkan kepada Abram untuk mengambil Hagar istrinya, sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Abram bahwa warisanmu yang banyak bukan Eliezer, pengurus hartamu itu yang mewarisi. Karena Abram berpikir seperti itu, tapi keturunanmu. Tapi kita tidak tahu bagaimana Abram dan Sarah akhirnya
disodorin Hagar, ya ambil. Zaman dulu kan biasa gitu. Budak itu kan milik sepenuhnya majikan. Jadi mau ambil istri berapa aja, oke. Tapi itu di hadapan Tuhan bercela. Jadi seandainya saudara pada waktu itu Abraham dan Sarah tetap menanti sampai Ishak anak kandung mereka dilahirkan, mungkin gak ada keturunan Ismail. Sampai hari ini kan menjadi masalah, yaitu karena akibat dosa. Walaupun dosa tetap diampuni oleh Tuhan karena Allah itu kasih adanya, ya kan? Iya, jadi saudara dikasih oleh ada 13 tahun Allah tidak berfirman. Kejadian 16 ayat 16 itu ayat terakhir dari pasal 16. Pasal 17 ayat 1 ada jeda waktu 13 tahun. 13 tahun Allah tidak berfirman kepada Abraham karena yang dilakukan Abraham dan Sarah, istrinya mengambil Hagar menjadi gundik atau istri itu bercela di hadapan Tuhan. 13 tahun. Memang akibat ketidakbenaran saudara pasti ada efeknya. Jangan sesat kata Galatia 6. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. 13 tahun ini efeknya. Baru Allah berfirman, karena kasihnya Allah berfirman. Nanti ada ayat-ayat juga yang bicara soal dua hal itu. 13 tahun kemudian baru Allah berfirman, dan ketika Allah berfirman, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kebenaran akan selalu menuntut itu, untuk kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tadi saya katakan kebenaran itu Allah juga menegakkan di dalam kasih ya. Nanti bagian selanjutnya kita akan melihat itu. Kita perhatikan sesudah Allah menegur ayat 2. Nah, ini kasih ini. Sudah nuai akibat ketidakbenarannya. Ayat 2 dan selanjutnya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini Allah sudah bertindak sebagai kasih gitu kan. Kalau tadi kan kebenaran. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Kalau Allah hanya menegakkan kebenaran saja, nggak ada manusia yang hidup. Karena kebenaran tidak bisa mentolerir sedikit pun ketidakbenaran. Itulah sebabnya kita harus membuka hati selebar-lebarnya kalau Allah lewat firman-Nya, Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya membongkar bangkitkan ketidakbenaran kita. Seperti itu saudara. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan, inilah kasih Allah yang luar biasa di tengah-tengah kebutuhan kita pun kalau kita mengaku bertobat dan kita kalau harus kita menuai hal yang tidak benar, kita bersyukur aja, jangan mengomel ya. Abram ini di Indonesia, bahasa Indonesia Abram. Memang bahasa aslinya juga bahasa Ibrani juga Abram. Jadi ini kata Abram diambil dari bahasa aslinya di Indonesia Abram. Abram ini dalam Ibrani artinya Bapa yang agung, akbar, mulia, yang terpuji. Dengan mengambil Hagar memang tidak terpuji, tapi saya rasa kemudian Abraham dengan pertolongan Roh Kudus bertobat dan dia kembali menjadi bapa yang terpuji. Nah, kita juga harus jadi anak Tuhan yang terpuji di tengah-tengah hidup kita. Memang kita masih banyak kekurangan tentu, tapi arah kita harus ke sana. Abraham Ibrani, ini juga Abraham dari bahasa Ibraninya, itu artinya bapak sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa yang ada sekarang memang sebagian ada dari Abraham, sebagian kan ada dari keturunan Ham, ya kan, kemudian keturunan Yafet. Abraham kan dari keturunan Sem. Ya tadi kan udah jelas dari Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel, sampai hari ini kan Israel 12 suku, ya kan. Kemudian dari Ismail, karena anugerah Tuhan juga
ketika Abraham minta Ismail diberkati, Tuhan juga ada firman-Nya, tapi saya nggak bicara itu di ayat selanjutnya. Akan jadi juga sejumlah bangsa besar, seperti sekarang kan bangsa Arab, seperti itu ya. Jadi untuk menjadi bangsa yang besar, kita akan menjadi sejumlah bangsa yang besar dengan pelayanan yang bertambah-tambah, dengan usaha yang bertambah-tambah. Kita memang harus jadi seperti Abraham dulu, Bapa yang mulia, Bapa yang terpuji, yang tidak bercacat celah. Baru dari situ akan menjadi Abraham, akan lebih diberkati lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam berbagai bidang yang kita tekuni, yang sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Arti Elsade berikutnya itu adalah berbuah-buah itu. Dan Abraham berbuah-buah, ya kan, bukan dari kata sat seperti seorang ibu yang menyusui anaknya, tapi arti kata yang lebih luas adalah berbuah-buah. Dan kalau saya perhatikan, Abraham itu tidak hanya melahirkan bangsa Israel lewat Ishak, bangsa Arab lewat Ismail, tetapi kalau sudah di dalam Kejadian 25, Abraham menikah lagi, kemudian punya anak, beberapa anak, dan anak-anak itu selagi Abraham masih hidup disuruh pergi, dan mereka pergi ke timur, dan itu juga ke timur itu melahirkan bangsa-bangsa lain. Yang saya tahu persis karena saya mempelajari ini sudah berpuluh-puluh tahun, salah satunya bangsa Tionghoa. Karena apa? Jadi kalau ingin mempelajari itu secara sejarah bangsa Tionghoa dengan sejarah Alkitab, ada kesamaan enggak? Dan tahunnya sama dengan Abraham, itu kira-kira hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Tionghoa juga seperti itu, dari sejarah latar belakang bangsa itu. Dan banyak bangsa lain, kemungkinan juga yang saat ini saya sedang pelajari adalah Iran, Persia. Makanya waktu Yesus lahir ada orang Majus datang, kemungkinan besar mereka keturunan dari tapi saya belum bisa memastikan, saya sedang mempelajari itu. Karena bangsa India itu mengaku dari bangsa Arya. Bahkan Jerman juga kan, Hitler kan bangsa Arya, bangsa yang unggul. Kan mereka mengagungkan bangsa Arya. Bangsa Arya ini yang jelas dari Iran, Persia ke India, dan mungkin ke sebagian Eropa. Saya nggak bisa ngomong, tapi saya sedang mempelajari hal itu hari-hari ini. Jadi makanya kenapa ada kebenaran firman Tuhan banyak sekali, nggak semua, banyak sekali dalam huruf-huruf Mandarin itu, terutama huruf yang tradisional. Sebab sekarang huruf Mandarin karena huruf tradisional itu sangat sulit, dipermudah goresannya. Mengapa banyak kebenaran firman? Kalau 1-2 kita akan bilang kebetulan, tapi kalau sudah berpuluh-puluh huruf Mandarin, ya bukan huruf Mandarin memang ada abjad ya, tapi kata-kata Mandarin langsung ada artinya, ada yang 1, ada yang 2 digabung jadi arti yang lain, ada yang 3 kata yang mengandung arti digabung artinya yang lain, seperti itulah. Jadi luar biasa. Saya lanjutkan baca ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini tersendirilah ya, walaupun ada pelajarannya juga yang mengandung arti rohani yang dahsyat. Sekarang contoh yang kedua, antara El-Shaddai, kebenaran dan kasih. Saudara tahu tentang kisah Rut ya, jadi saya hanya baca Rut pasal 1 ayat 18 sampai 21. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bergegas untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara,
Mara artinya pahit, Naomi sukacita, manis, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kata yang maha kuasa sini dipakai kata El Shaddai. Sebab yang maha kuasa telah melakukan hal yang pahit. Jadi Naomi masih memandang itu, bahwa Allah yang maha kuasa, El Shaddai itu melakukan yang pahit. Dia belum bisa introspeksi sepenuhnya bahwa kepahitan itu terjadi karena kesalahan dia. Kalau sudah baca dari ayat awal, ya kan, ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, Yehuda, Bethlehem artinya rumah roti, Yehuda itu artinya terpuji. Naomi bersama dengan suaminya Elimelech dan kedua anak laki-lakinya, saya agak lupa namanya, Maklon dan siapa gitu? Siapa? Kilion, oke, Kilion, ya kan? Mereka pergi ke Moab. Singkatnya di Moab, harusnya ketika ada kelaparan, Tuhan kan membela bangsa Israel, harusnya tetap di Bethlehem Yehuda. Dan dia tinggal di Efrata. Efrata itu artinya berbuah-buah. Jadi gambaran anak Tuhan yang sudah hidup benar di rumah roti, ya kan, firman Tuhan. Kemudian Efrata berbuah-buah, ketika ada masalah meninggalkan Tuhannya. Meninggalkan Kanaan berarti meninggalkan Allah Israel. Itulah sebabnya di Moab suaminya mati, kedua putranya menikah, dua-duanya mati. Jadi ada kepahitan ketika kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran, meninggalkan kasih, pasti ada kepahitan. Banyak orang mengalami seperti itu. Ya, semua jemaat juga udah tahu, saya mengalami kepahitan 12 tahun karena meninggalkan Tuhan. Dari sampai umur 28. Ketika saya kembali kepada Tuhan umur 28, saya mulai dengan nol. Benar-benar nol dalam segala sisi. Ada banyak kepahitan karena meninggalkan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah. Tuhan tidak akan memberikan percobaan melebihi kekuatan kita. Amin. Pada saat kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Nah, ini satu gambaran meninggalkan Tuhan. Seperti itulah, saudara. Ayat 21. Jadi ini sudut pandang Naomi. Allah telah memberikan, ketika katanya apa? Jangan sebutkan aku Naomi, si manis, sebutkanlah aku Mara, si pahit. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini sudut pandang orang yang belum memahami Tuhan sepenuhnya. Belum memahami bahwa di balik kepahitan ada kemanisan, di balik kepahitan yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi atau karena kesalahan kita. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, ya kan, dengan suami, dengan dua putra. Dengan tangan yang kosong, sudah kehilangan suami dan dua putranya yang mati di Moab. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini satu fitnah kepada Tuhan, saudara. Kalau kita belum memahami pekerjaan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, ketika ada masalah diizinkan dan kita berkata pahit, kita sesungguhnya belum mengenal Tuhan dengan benar dan tepat. Karena sudut pandang Naomi, memangnya Tuhan pernah kasih kita kepahitan? Tidak. Kalaupun kita ngalamin seperti itu, karena Tuhan ingin mendidik kita, tadi dalam Ibrani kan, supaya kita mengambil bagian kekudusan di dalamnya. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Waduh, dengarnya juga nggak enak. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi sampai kembali pulang karena dia sudah mendengar, oh, di Bethlehem, di Israel, Tuhan sudah menolong sehingga diberkati secara makanan, tidak ada kelaparan lagi, barulah pulang. Naomi di Moab itu dengar, ya saudara, supaya lebih enak baca lagi lah, baca Rut pasal 1 dari ayat 1 seperti itu ya. Amsal 15, ini kan sudut pandang yang ya itulah sudut pandang orang Kristen yang masih kekanak-kanakan, belum dewasa, sehingga berpikirnya juga secara kanak-kanak, tidak berpikir secara dewasa, akan ngomong seperti itu. Amsal 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Siapa benci kepada teguran akan mati. Mungkin Tuhan sudah menegur,
sebelum mereka melakukan ke Moab. Alkitab tidak mencatat secara detail ya. Tapi didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, yaitu jalan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran dan kasih. Jadi jangan pernah, mimpi juga janganlah pengen ninggalin Tuhan. Belajar dari orang-orang yang sudah pernah meninggalkan Tuhan, banyak kepahitan. Saya 12 tahun pahit, tapi kasih Tuhan kan luar biasa. Sesudah saya menuai ketidakbenaran saya, meninggal Tuhan, umur 28, pada waktu itu nggak punya pekerjaan, apalagi pacar. Siapa yang mau, saudara? Tapi mulai dengan tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. 28, wah, kalau karier udah kehabisan 10 tahunan gitu kan, mungkin seperti itu kan. Secara manusia, orang Jawa bilang, wah, dia mama desu, masa depan suram. Iya, memang secara manusia, tapi di dalam Tuhan luar biasa. Luar biasa. Harus tetap dididik dengan keras, tapi Tuhan juga merangkul kita dengan kasih-Nya. Kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang abadi. Itulah yang saya alami ya. Dan banyak orang lain juga mengalami seperti itu. Kalau meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan yang benar, Tuhan mendidik dengan keras, dan ini sangat keras. Kehilangan suami, kehilangan 2 putranya. Tetapi apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Saya singkatkan saja. Tetapi akhirnya Tuhan membuat Naomi, yang artinya kesukaan, tetaplah menjadi Naomi si manis, bukan Mara si pahit. Lewat menantunya Rut menikah dengan Boas ketika sudah kembali ke Israel, seorang yang kaya raya yang lalu melahirkan Obed. Obed punya anak laki-laki Isai. Isai, saudara semua tahu bapaknya siapa, ayah siapa? Ada yang tahu? Daud, ya kan? Dari Daud sampai ke Yusuf, suami Maria lalu Yesus. Jadi luar biasa kemanisan yang dialami setelah diproses supaya mengambil kekudusan lewat kebenaran yang selalu akan melukai karena dia pedang. Jadi saudara, kalau ada firman Tuhan datang dari mana saja, dari siapa saja, kayaknya menghujam hati kita, jangan tolak itu, kita belajar menerima. Karena di balik tikaman pedang roh, yaitu firman itu pasti supaya kita mengambil bagian kekudusan Allah yang kekal. Karena kita kan maunya hidup yang kekal, bukan yang sementara di bumi. Tadi ada 2 contoh kisah bagaimana kebenaran dan kasih berjalan seiring, satu menyatu gitu ya. Sekarang ayat-ayat yang mengandung tentang kebenaran dan kasih, yang mengandung El Shaddai, sifat Allah El Shaddai, kebenaran dan kasih. Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka. Ya, kebenaran kan menjadi hukum kerajaan surga. Ya, hukum kalau orang di dunia saja melanggar hukum pasti ada resiko hukumannya kan. Ketika kebenaran tidak ditegakkan, tidak dipegang, tidak dipercayai, Tuhan murka. Tetapi ayat ini berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sore. Allah, tadi saya sudah katakan, Allah tidak bisa mentolerir ketidakbenaran. Ya, kalau masih kecil mungkin Allah masih kasih kesempatan bertobat, tapi kalau dari kecil juga tidak diberantas, dia akan bertumbuh besar dan itu akan mendatangkan muka Allah pada akhirnya kepada orang tersebut. Tetapi ayat ini berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Lain selama-lamanya ia murah hati. Murah kan unsur kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati itu bukan cuma memberi pertolongan kepada orang yang kesusahan, tapi murah hati itu arti yang lainnya adalah mudah memberi ampun. Makanya ketika Petrus datang kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? 7 kali Tuhan. 7 angka sempurna. Saya sudah menjelaskan itu, bangsa Israel itu ada pelajaran angka 7 bicara angka sempurna. Bangsa Israel tidak pernah melakukan sesuatu yang sama pada satu hari itu 7 kali, lebih 7 kali. Makanya Daud juga berkata 7 kali dalam sehari. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70, memberi pengampunan, murah hati. Murah hati ini bisa kasih. Salah satu unsur kasih adalah murah hati, mudah memberi ampun, memberi maaf.
Bahkan saya belajar walaupun nggak sempurna, saya selalu belajar kalau orang bersalah pada saya nggak perlu orang itu minta maaf. Udah saya udah lupain aja lah. Belajar seperti itu. Nggak perlu kita nuntut. Ayo dia kan salah, minta maaf dong sama saya. Itu namanya mungkin agak maksa. Ya orang itu minta maaf harus kesadaran sendiri. Kalau saya mungkin lebih mengembangkan sifat itu, walaupun belum sempurna. Udahlah saya lupain aja lah. Walaupun tidak mudah memang. Tapi dalam pimpinan Roh, kebenaran dan kasih, kita bisa melakukan seperti itu. Seumur hidup yang murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya, sepanjang malam ada tangisan, bicara kita doa, menangis di kaki Tuhan, masalah kita atau apapun, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini sifat Allah, ya kasih Allah yang luar biasa. Ayub 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kebenaran dan kasih. Dia melukai, tadi saya sudah katakan, kalau kebenaran disampaikan pasti melukai kita. Tapi Allah luar biasa. Dilukai karena supaya kita hidup lebih benar kan, it's okay, saudara. Walaupun secara manusiawi kita nggak tahan, nggak bisa tahan. Ketika Tuhan melukai pasti ada omelan, pasti mungkin marah dan sebagainya. Tetapi kita belajar itu, belajar untuk, kalaupun engkau harus melukai hidupku Tuhan, kita mau belajar berkata tidak apa-apa Tuhan. Yang penting aku, keluargaku beroleh bagian di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ya hanya dalam pimpinan Roh kita akan bisa berkata seperti itu. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa lah, daging ini nggak tahan. Ya, diomongin sedikit aja kan suka kesel, daging itu kan. Luar biasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga membebat. Ini El Shaddai. Kebenaran harus dinyatakan dengan tegas karena dia pedang roh. Tapi kasih itu memeluk. Makanya 7 kali orang benar jatuh, kata Amsal 7 kali pula ia bangkit. Sebab dia Allah El Shaddai, menegakkan kebenaran dengan tegas tapi juga merangkul dengan kasihnya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kebenaran menjadi dasar, berpegang pada kebenaran, tapi pertumbuhan harus di dalam kasih. Allah akan mendidik kita dalam kebenaran, tapi tidak pernah keluar dari agape kasih Allah. Itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Kita harus bersedia ketika kebenaran seperti pedang roh menusuk hati kita. Tapi Allah dalam kasih, yang sabar, murah hati, tidak sombong, tidak sopan, tidak pemarah dan sebagainya, saudara, membawa kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Yaitu yang pelajaran, salah satu, banyak pelajaran lah, kami ngalami banyak sekali pelajaran. Salah satunya juga Mazmur 23 ayat berapa tuh? 4 atau berapa? Daud berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada banyak lembah kekelaman dalam iring Tuhan. Kita diproses di sana supaya akhirnya kita menjadi seperti Abraham, orang yang terpuji, orang yang termulia. Saya katakan ini bukan saya udah sempurna, tidak. Saya tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Saya selalu merasa saya ini yang paling buruk dari semua manusia, karena saya memahami kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi kasih Tuhanlah yang akan membawa, saya percaya, peningkatan-peningkatan dalam hidup kita. Ayat terakhir, Amsal 21 ayat 21. Kalau boleh saya ingin mengajak yang di gereja baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan beroleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi biarlah ini yang harus kita nggak bisa cuma ngejar kebenaran atau kasih, tidak, dua-duanya itu El Shaddai.
diwujudkan dalam Allah El Shaddai. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Artinya kan siapa yang tidak mengejar kebenaran dan kasih tidak memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Semoga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkata, yes Tuhan. Kita nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita. Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang harus kita lakukan, yes Tuhan. Segala firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun kita banyak yang mungkin belum melakukan, harus yes, sepakat. Walaupun hidup kita mungkin belum seperti itu, tapi kalau hati kita sepakat dengan setiap kebenaran firman Tuhan, nanti Roh Kudus datang yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Itu kan ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi yang penting yes untuk setiap firman. Artinya hati kita sepakat, kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan melihat hati kita itu benar-benar sepakat 100%, lihat nanti Tuhan akan lewat Roh Kudusnya akan datang dalam hidup kita dan memimpin kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Akhir zaman sudah sangat dekat. Kalau kita tidak mengejar kebenaran dan kasih, saudara, kita akan menjadi anak Tuhan yang mungkin masuk ke Antikris, tidak tahu. Tapi marilah biarlah kita kebenaran firman Tuhan ini benar-benar meresap dalam hati kita dan kita akan berkata yes, walaupun kita mungkin masih belum sempurna ya. Tuhan memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Mari kita mengakhiri dengan satu pujian. Saya tetap masih ingin menyanyi ala El Shaddai ya. Ya, mari kita datang, yang mau bersimpu, yang mau duduk dengan doa berundang mantas silakan bebas saja, saudara. Yang penting sikap hati kita adalah sikap hati berdoa mengagungkan Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin. Dia besar, El Shaddai.
dosa Tuhan. Kami hanyalah tanah liat belaka. Kalau tangan-Mu, tangan Elsa tidak membentuk kami Tuhan, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau sepakat Tuhan, sifat kebenaran, sifat kasih ada dalam pribadi-Mu Tuhan. Maka kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami akan berkata yes untuk itu Tuhan. Bahwa Tuhan bentuk kami, Tuhan didik kami supaya sifat kebenaran dan juga sekaligus sifat kasih ada di dalam hidup kami, karena kami adalah anak-anak Allah yang Maha Kuasa, anak-anak Allah El Shaddai Tuhan. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan, tetapi mari Tuhan, kami mau Tuhan Engkau meningkatkan kami sehingga kami menjadi seperti Abraham, anak-anak Tuhan yang terpuji di kalangan keluarga, di kalangan komunitas Kristen, di gereja kami sendiri, bahkan di tengah masyarakat, supaya pada waktu-Mu Tuhan kami dijadikan seperti Abraham, menjadi bapa seluruh besar bangsa. Tuhan akan memberkati apapun yang kami kerjakan, usaha kami Tuhan menjadi usaha yang besar sehingga diberkati oleh Tuhan. Maka kami dapat mengeluarkan tangan buat orang-orang lain, karena Engkau sudah berlaku murah hati kepada kami Tuhan. Siapapun kami dalam pelayanan juga kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepercayaan pelayanan yang lebih dari ada yang sekarang, asal kami mau dibentuk menjadi Abraham rohani di akhir zaman. Abraham melewati kesalahan, melewati kelemahan, melewati dosa, tetapi karena Engkau Allah, Engkau hanya murka sesaat, tetapi Tuhan Engkau seumur hidup murah hati. Kami percaya Engkau akan membentuk kami, bukan untuk kebanggaan kami, karena di akhir hari-hari terakhir ini banyak jiwa-jiwa Tuhan yang harus diselamatkan. Ladang sudah menguning, tetapi penuai sedikit. Biar kami menjadi penuai-penuai yang diberkati oleh Tuhan, menjadi penuai-penuai yang mau dididik di dalam kebenaran dan kasih. Keduanya harus ada, karena itu sifat El Shaddai dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Dengan segala keterbatasan, kekurangan hamba sebagai seorang manusia, tetapi hamba percaya Tuhan, Engkau yang akan melanjutkan itu di relung hati umat-umat-Mu, bahkan siapa saja yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini Tuhan, sampai semuanya tuntas, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa walaupun sedikit demi sedikit kami mau bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih secara bersama-sama. Kebenaran atau kasih bukan pilihan, kami tidak bisa memilih salah satu, tapi kedua-duanya harus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri doa ini. Haleluya, amin. Mari saudara, saya mengajak saudara yang di rumah, yang di gereja, sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat kebenaran dan kasih dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus yang akan memimpin kita sekalian dalam kebenaran dan kasih, mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus di tempat ini, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan online lainnya di gereja kita ini. Tuhan memberkati kita.